Saya Alessandra Mailandi dengan NIM 2020-31271. Di sini kami akan menjelaskan simulasi palang lalu lintas. Jadi di sini saya bakal memperkenalkan alat yang kita pakai pada proyek UAS kita. Jadi pada proyek UAS kita ini membutuhkan alat-alat, yaitu ada 3 buah LED, yaitu berwarna merah, kuning, dan hijau. Setelah itu ada 3 buah resistor untuk menghubungkan LED tersebut. Lalu ada potentiometer. Setelah itu ada motor servo dan kabel jumper yang terdiri dari kabel male to male dan female to male. Setelah itu kita menambahkan alat, yaitu stick es krim untuk membuat palang pintunya. Jadi itu saja alat-alatnya. Jadi di sini kita berdua akan menyusun rangkaian untuk simulasi palang lalu lintas. Pertama, kita colokkan LED warna hijau ini ke protoboard. Namun di satu sisi kita colokkan pula ke tanda plus. Yang kedua, untuk LED warna kuning kita colokkan ke protoboard. Yang ketiga, untuk LED warna merah kita colokkan ke protoboard. Setelah itu, untuk resistor ini kita colokkan ke protoboard dekat LED warna hijau. Namun di satu sisinya kita colokkan ke tanda minus pada protoboard. Begitu pula untuk resistor yang kedua, kita colokkan dekat LED warna kuning. Dan resistor yang ketiga kita colokkan ke LED warna merah. Ini kabel jumper male to male. Kita colokkan kabel jumper ini dekat LED warna merah, lalu dipasangkan juga ke Arduino ke pin 2. Yang kedua, kita masukkan ke dekat LED warna kuning, lalu ke Arduino pin 3. Dan yang terakhir, kita colokkan ke dekat LED warna hijau, lalu kita colokkan pula ke Arduino nomor 4. Selanjutnya, untuk potensiometer terlebih dahulu kita colokkan ke protoboard. Lalu untuk kabel jumper male to male yang berwarna hitam dan putih berfungsi sebagai power untuk menyalakan LED dan potensiometer. Kabel yang berwarna putih dicolokkan ke minus pada protoboard, kemudian kita colokkan pada pin 3 volt yang berada di Arduino Uno. Lalu untuk kabel hitam dicolokkan ke plus yang ada di protoboard dan dicolokkan ke pin ground yang ada pada Arduino Uno. Untuk motor servo, terlebih dahulu kita hubungkan kabel jumper male to male agar dapat dicolokkan. Untuk kabel yang berwarna orange dihubungkan ke pin 9 yang berada di Arduino Uno.
Lalu kabel coklat dihubungkan ke kaki kanan pada potensiometer yang berada di protoboard. Dan kabel merah kita hubungkan ke kaki kiri potensiometer. Untuk kabel jumper yang selanjutnya akan kita hubungkan ke potensio juga Arduino Uno-nya. Kabel yang berwarna merah dihubungkan ke pin A0 pada Arduino Uno. Kabel berwarna orange dihubungkan ke pin ground pada Arduino Uno. Dan kabel yang berwarna coklat kita hubungkan ke pin 5 volt. Lalu untuk ujung kabelnya dicolokkan ke kaki kiri, kanan, dan juga tengah potensiometer yang berada di protoboard. Maka untuk rangkaiannya telah selesai. Hasilnya yaitu ketika LED berwarna merah menyala, maka palang akan tertutup sempurna. Ketika LED berwarna kuning menyala, maka palang akan terbuka setengah, dan ketika LED berwarna hijau menyala, maka palang akan terbuka sempurna. Kami akan menjelaskan codingan untuk simulasi lampu lalu lintas. Kode yang kami berikan adalah program untuk mengontrol beberapa komponen elektronik seperti servo motor lampu LED menggunakan Arduino. Berikut penjelasan lebih rinci menggunakan kode tersebut. Yang pertama, baris 1 include servo.h. Ini adalah perintah yang untuk mengimpor pustaka servo yang diperlukan untuk mengontrol servo motor. Yang kedua, baris 3 servo palang pintu mendeklarasikan objek palang pintu dari kelas servo. Objek ini digunakan untuk mengontrol servo motor yang digunakan sebagai palang pintu. Yang ketiga, baris keempat, servo myservo mendeklarasikan objek myservo dari kelas servo. Objek ini digunakan mengontrol servo motor lainnya, mungkin digunakan untuk tujuan lain yang terlihat dalam kode yang Anda berikan. Keempat, baris 5, input pin A0 mendeklarasikan variabel port pin sebagai A0 yang merupakan pin analog di Arduino yang digunakan untuk membaca nilai dari potensiometer. Selanjutnya, baris ke-6 sampai 8 mendeklarasikan variabel LED merah, LED kuning, dan LED hijau sebagai nomor pin yang digunakan untuk mengendalikan lampu LED merah, kuning, dan hijau secara berturut-turut. Baris ke-10 sampai 18 point setup ini berfungsi setup yang dieksekusi sekali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Pada fungsi ini beberapa konfigurasi pin dilakukan. Baris ke-11 menghubungkan servo motor palang pintu ke pin 9 pada Arduino. Baris 12 sampai 14 mengatur pin LED merah, kuning, dan hijau sebagai output. Baris ke-15 mengatur pin potensiometer sebagai input. Baris ke-20 sampai 37 point loop. Ini adalah fungsi loop yang dieksekusi secara berulang. Pada fungsi ini beberapa tindakan dilakukan. Baris ke-21 membaca nilai dari potensiometer dan menyimpannya dalam variabel port value. Baris ke-22 delay singkat selama 15 milidetik. Baris ke-24 sampai 31 pernyataan if yang mengatur perilaku lampu LED dan posisi servo
motor berdasarkan nilai port value. Jika port value kurang dari 341, maka lampu LED merah akan menyala, sedangkan lampu LED kuning dan hijau akan mati. Selain itu, servo motor palang pintu akan diperintahkan untuk bergeser ke posisi 0 derajat. Jika port value antara 341 dan 682, maka lampu LED kuning akan menyala, sedangkan lampu LED merah dan hijau akan mati. Selain itu, servo motor palang pintu akan diperintahkan untuk bergerak ke posisi 45 derajat. Jika port value lebih besar dari 682, maka lampu LED hijau akan menyala, sedangkan LED merah dan kuning akan mati. Kesimpulannya, jika LED warna merah ini menyala, maka palangnya akan tertutup dengan sempurna. Jika warna kuningnya menyala, dia akan naik sebagian dengan sudut 45 derajat. Dan jika lampu warna hijau ini menyala, dia akan naik dengan sempurna dengan sudut 90 derajat.